Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di sebuah dusun terpencil bernama Dusun Selojati, ada sebuah pasar yang hanya muncul pada malam-malam tertentu saat kabut turun tebal. Warga sekitar menyebutnya pasar setan. Siapapun yang tersesat di jalur pendakian atau melakukan pelanggaran adat, konon akan diundang masuk ke pasar ini. Penjaga pasar tersebut dikenal sebagai Mbah Rekso. Sosok tua dengan mata merah membara dan suara berat menyerupai deru angin. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara gamelan, melihat kerumunan orang berpakaian zaman dulu, bahkan ditawari barang-barang dengan harga yang sangat murah. Cerita ini diangkat dari kesaksian nyata seorang pendaki bernama Arga yang pernah bertransaksi di sana dan hanya selamat karena mengikuti satu pesan dari warga. Jangan pernah menerima kembalian dalam bentuk daun. Malam itu kabut turun lebih cepat dari biasanya di kawasan lereng Merapi. Arga, seorang pendaki berpengalaman asal Yogyakarta, sedang menuntaskan perjalanan solonya menuju pos 3 di jalur pendakian Selo. Sudah 6 kali lebih ia menaklukkan puncak gunung itu dan tak pernah ada masalah yang berarti. Tapi entah kenapa, dari awal pendakian tadi pagi, firasatnya sudah tidak enak. Langit terlihat terlalu kelabu, udara terlalu lembab, dan jalur yang biasanya terasa familiar kini seakan asing di bawah langkah-langkah kakinya. Arga mengencangkan tali ranselnya dan menyalakan senter kepala. Kabut turun begitu pekat hingga ia hanya bisa melihat 2 meter ke depan. Suaranya sendiri nyaris lenyap diserap dinginnya malam. Angin berhenti bertiup, tak ada suara jangkrik, tak ada desir pohon atau gemerisik daun. Segalanya seakan membeku dalam diam yang ganjil, membuat langkahnya terhenti. Lalu terdengar suara lembut, pelan, tapi jelas. Suara gamelan, tabuhan kendang, saron, dan jender menyatu dalam alunan tembang Jawa kuno yang merambat menembus kabut, seperti datang dari kejauhan, tapi juga terasa sangat dekat. Arga menoleh ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari arah datangnya suara. Tapi yang terlihat hanya putihnya kabut dan bayangan pepohonan yang samar-samar berdiri diam. Mungkin ada hajatan desa, gumamnya, tapi pikirannya segera menolak. Jalur yang ia lalui adalah jalur pendakian yang jauh dari permukiman. Mana mungkin ada pesta malam-malam di tengah hutan seperti ini? Langkahnya mulai ragu, tapi rasa penasaran justru mendorongnya terus maju. Semakin ia berjalan, suara gamelan itu makin keras, makin nyata, hingga tiba-tiba ia melihatnya. Cahaya, bukan cahaya senter atau lampu tenda, tapi cahaya kuning temaram seperti dari lampu minyak, berjejer rapi seperti lapak-lapak pasar malam. Arga berhenti, napasnya tercekat. Jalur setapak yang tadinya bebatuan kini entah sejak kapan berubah menjadi tanah lapang berumput basah. Udaranya lembut namun menusuk. Di hadapannya terbentang sebuah pasar tradisional yang tampak seperti terjebak dalam waktu. Lapak-lapak bambu berjejer, penuh dengan barang-barang yang tampak kuno keris. Wayang kulit, kain batik lawas, dan makanan jajan pasar yang aromanya begitu menggoda. Yang membuat Arga makin merinding adalah para pedagang dan pengunjung di sana. Mereka berpakaian seperti dari masa lalu. Ada yang mengenakan kebaya, beskap, belangkon. Bahkan ada anak-anak kecil yang memakai kain jari. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Semuanya berjalan perlahan, menunduk, dan hanya menatap Arga. Tatapan mereka menusuk, dingin, seakan tahu bahwa ia bukan bagian dari dunia itu. Seorang wanita tua muncul dari balik salah satu lapak. Ia membawa tampah berisi aneka jajan pasar. Senyumnya kaku, matanya kosong, tapi suaranya sangat lembut saat berkata, "Endorole, sedoyo sakrego, monggo, dipun pilih." Tanpa sadar, Arga mengulurkan tangan dan mengambil sepotong kue lapis. Wangi manis legit itu seolah membius akalnya. Namun sebelum ia sempat menggigit, naluri kewaspadaannya muncul. Ia mengangkat dompet dari saku jaket, hendak membayar, tapi wanita itu menggeleng pelan. "Emboten perlu, Endoro, menawi kerso, badhe, kula wenehi kembalian." Ia menyodorkan sehelai daun kering, tergulung seperti uang receh. Warnanya hitam kecoklatan, dan di permukaannya tampak pola aneh seperti tulisan Jawa kuno. Tangan Arga gemetar. Ia teringat pesan dari Pak Karto, seorang warga tua yang ia temui pagi tadi sebelum mulai mendaki. Lelaki tua itu tiba-tiba saja menyapa Arga saat ia bersiap naik di warung kecil dekat base camp. Wajahnya keriput tapi sorot matanya tajam. "Nak, nenek pas ndaki terus ketemu pasar aneh. Ojun jupuk kembalian. Nek kowen jupuk, kowe ora ayah somuli." Arga spontan menjatuhkan daun itu dan mundur. Matanya tetap menatap wanita tua itu.
Tapi kini senyum di wajahnya menghilang. Wajahnya mendadak pucat, bibirnya kaku, matanya semakin kosong. Seketika suasana pasar berubah. Lampu minyak satu persatu padam, menyisakan kegelapan dan kabut tebal. Para pedagang dan pengunjung yang tadinya berjalan pelan kini berdiri diam, menoleh serempak ke satu arah, ke tengah pasar. Langkah berat terdengar dari dalam kabut. Dari balik asap putih yang menyelimuti, muncul sesosok makhluk tinggi besar, dengan jubah hitam yang menjuntai ke tanah. Di kepalanya bertengger caping lebar yang menutupi sebagian besar wajahnya. Tapi dari celah bayangan caping itu, tampak sepasang mata merah menyala membara seperti bara api hidup. Sosok itu tidak berkata apa-apa, tapi kehadirannya begitu menyesakan. Udara menjadi sangat dingin. Arga menggigil, kabut seperti mendekat, memeluk dan menahan tubuhnya. Nafasnya memburu. Itulah Mbah Rekso, penjaga pasar. Sosok yang konon merupakan abdi dalam kutukan. Dijadikan penjaga antara dunia manusia dan dunia gaib, yang akan menghukum siapapun yang masuk ke wilayahnya tanpa izin. Mbah Rekso terus berjalan perlahan ke arah Arga. Panik, Arga berbalik dan berlari sekuat tenaga. Tapi ia tak tahu kemana arah yang benar. Jalur setapak telah hilang. Hutan telah berubah. Kabut semakin pekat. Suara gamelan yang tadi merdu kini berubah menjadi lengkingan aneh yang membuat telinganya sakit. Di antara gemuruh itu, ia bisa mendengar suara tertawa, tawa nyaring perempuan, suara tangis bayi, dan desir angin seperti bisikan. Arga terus berlari, kakinya menabrak batu, ranting, akar. Ia terjatuh, bangun lagi, lalu jatuh lagi. Tapi ia tidak berhenti. Ia tahu, jika berhenti, sesuatu akan menariknya masuk entah kemana. Sampai akhirnya segalanya gelap. Ketika Arga membuka mata, cahaya pagi menembus celah dedaunan. Ia terbaring di dekat sebuah pohon besar, di area yang ia kenali sebagai pos 2. Pakaian dan sepatunya kotor penuh lumpur. Satu sisi jaketnya sobek dan lututnya berdarah. Ia mencoba duduk sambil menenangkan napas. Tak ada kabut, tak ada suara gamelan, tak ada pasar. Semua tampak normal. Tapi saat ia membuka telapak tangan kanannya, hatinya kembali mencelos. Di sana, tergenggam erat sepenggal kue lapis yang kini telah membusuk. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Arga masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi di lereng Merapi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya ilusi akibat kelelahan. Mungkin halusinasi karena kehabisan energi. Di tengah dinginnya malam gunung. Tapi setiap kali ia melihat ke arah jendela kamar yang tertutup tirai, ia selalu merasa diawasi. Sepulang dari Merapi, Arga kembali ke Yogyakarta dan menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia kembali ke pekerjaannya di sebuah studio desain kecil, nongkrong dengan teman-temannya, dan mencoba menyingkirkan ingatan soal pasar itu. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Malam pertama di rumah, ia terbangun pukul 2 dini hari karena mendengar suara yang sangat familiar. Alunan gamelan, sama persis seperti yang ia dengar di gunung. Tapi kali ini datangnya dari arah dapur. Ia menahan napas, lalu perlahan bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah hati-hati, ia menuju dapur sambil membawa senter kecil. Namun saat ia membuka pintu dapur gelap, dingin, dan kosong. Tak ada apa-apa. Tapi aroma kue lapis menyeruak. Ia melihat ke meja makan. Di sana, diletakkan sebuah piring kecil, berisi satu potong kue lapis yang tampak baru saja disajikan. Masih hangat. Arga mundur pelan, kepalanya mendadak pening. Ia tak menyentuh kue itu. Namun keesokan paginya, kue tersebut tetap ada. Kini sudah membusuk dan dikerubungi semut. Ibunya yang masuk ke dapur pagi itu hanya berkomentar, "Loh, kamu beli jajan semalam, kok ditinggal begitu aja?" Arga hanya bisa tersenyum kecut, tak sanggup menjawab. Hari-hari berikutnya, gangguan itu semakin nyata. Di kantor, saat ia sendirian menyelesaikan desain proyek, monitor komputernya tiba-tiba menyala sendiri dan menampilkan gambar yang tidak ia kenal. Gambar itu buram, gelap, namun tampak seperti siluet pasar dengan lapak-lapak bambu dan kerumunan bayangan manusia. Ketika ia coba menutup layar, file itu menghilang sendiri. Puncaknya terjadi saat ia sedang berjalan pulang melewati gang sempit dekat rumahnya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu jalan meredup perlahan. Ia berjalan lebih cepat, tapi suara langkahnya bergema aneh, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Ia berhenti, dan suara itu ikut berhenti. Ia menoleh, kosong. Namun saat ia menatap ke bawah, bayangannya sendiri terlihat memiliki 2 kepala.
dan salah satunya mengenakan caping lebar. Arga langsung lari, nafasnya memburu. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum ia pahami. Dalam kebingungan dan ketakutan yang makin besar, Arga memutuskan kembali ke tempat yang mungkin bisa memberikan jawaban. Dusun Selojati, tempat ia pertama kali memulai pendakian. Ia berharap bisa menemui kembali Pak Karto, bapak tua yang memperingatkannya tentang pasar setan. Perjalanan ke sana seperti deja vu. Jalanan lengang, udara dingin, dan awan kelabu menyelimuti langit. Saat ia tiba di dusun, suasananya jauh berbeda. Desa itu terasa lebih sunyi, lebih mati. Anak-anak tak terlihat bermain, dan pintu-pintu rumah ditutup rapat seolah penduduknya tak ingin keluar rumah. Arga menyusuri gang kecil menuju rumah Pak Karto. Tapi saat tiba di depan rumah tua berdinding anyaman bambu itu, ia justru disambut oleh seorang wanita tua dengan wajah sedih. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai putri Pak Karto. "Sampean Arga?" Tanyanya lirih. Arga mengangguk. Wanita itu terdiam sejenak, lalu membuka pintu sambil berkata, "Bapak sampun seda, Lei. 3 minggu lalu." Arga tersentak. 3 minggu lalu? Tapi ia baru bertemu Pak Karto seminggu lalu, tepat sebelum naik gunung. Arga mencoba menjelaskan bahwa ia bertemu Pak Karto di dekat warung pendakian. Tapi sang wanita hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau sampean ketemu Bapak di hari itu, berarti bukan Bapak yang sampean temui itu, arwah beliau." Darah Arga seakan berhenti mengalir, tangannya gemetar. Suara gamelan pelan mulai terdengar lagi di telinganya, entah nyata atau hanya di kepalanya. Tanpa banyak bicara, wanita itu mempersilakan Arga masuk. Ia mengambil sebuah kotak kayu dari dalam lemari tua. "Ini peninggalan Bapak. Beliau suka nulis hal-hal aneh soal tempat-tempat angker di gunung, termasuk pasar setan." Kotak itu berisi buku catatan tua. Di dalamnya penuh coretan tangan Pak Karto tentang kejadian aneh, penampakan, nama-nama makhluk halus, dan ritual pengunci gaib. Satu halaman ditandai dengan lipatan khusus. Di sana tertulis dengan tinta merah, "Pasar yang tak kasat mata, tempat bertemunya arwah dengan manusia. Jika membawa sesuatu keluar, maka tali takdir telah diikat." Di bawah tulisan itu ada gambar sosok berjubah dengan caping besar, matanya merah. Di bawah gambar itu tertulis nama Mbah Rekso. Arga membaca dengan mata nanar. Semakin jelas bahwa malam itu ia telah melanggar batas antara dunia manusia dan alam gaib. Ia telah mengambil sesuatu dari dunia yang seharusnya tak ia sentuh. Dan meskipun ia tak menerima kembalian dalam bentuk daun, ia tetap membawa kue lapis dari sana. Itu saja sudah cukup untuk menjadikannya bagian dari perjanjian tak kasat mata. "Sampean harus mengembalikannya," ucap sang wanita. "Kalau tidak, sampean akan terus diikuti sampai waktunya datang." Arga pulang dari dusun itu dengan rasa berat. Ia mencoba membuang sisa kue lapis itu di perapian. Tapi malam itu, ia bermimpi. Ia berdiri lagi di tengah pasar. Kabut tebal, lampu, minyak, dan suara gamelan menyelimuti sekelilingnya. Para pedagang berdiri diam. Wanita tua dengan tampah berdiri di ujung lapak. Dan dari kegelapan muncul sosok tinggi berjubah gelap dengan mata merah menyala. "Mbah Rekso." Suaranya bergema dalam kepala Arga, dalam bahasa Jawa yang lirih namun penuh tekanan. "Suwe Orteko, Tendoro, Seki wes wayahe bali." Arga terbangun dengan nafas terengah, dan dari jendela kamarnya kabut mulai turun. Bukan dari luar, tapi dari balik pintu kamarnya sendiri. Sejak mimpi terakhir itu, Arga tahu waktunya hampir habis. Malam-malamnya semakin pendek, tidur semakin sulit, dan setiap kali ia melewati cermin, pantulan dirinya seolah berubah, mata yang makin sayu, wajah yang pucat, dan kadang ada sosok lain berdiri samar di belakang. Pagi itu, ia memutuskan mencari bantuan. Ia pergi ke seorang spiritualis yang dikenal warga Yogyakarta, Mbah Darmo, orang tua yang sudah puluhan tahun dipercaya menangani gangguan dari alam lain. Rumah Mbah Darmo berada di tepi kota, sederhana namun penuh simbol-simbol kuno, dan halaman belakangnya dipenuhi pohon-pohon tua dengan dupa yang selalu menyala. Mbah Darmo menyambut Arga tanpa bertanya, hanya menatap lekat-lekat, lalu menghela napas berat. "Kowe wes mlebu wilayah sing dudu duniamu," katanya pelan. "Lan saiki, sing duwe jagat wis ngerti jenengmu." Arga menceritakan semuanya, dari pendakian, kabut, pasar, kue lapis, sampai sosok Mbah Rekso. Mbah Darmo mendengarkan dengan khusyuk, lalu membuka kotak tua dari bambu dan mengeluarkan secarik.
Kain lusuh berisi tulisan pegon dan aksara Jawa kuno. Pasar kui jenenge alun-alun Sabrang. Dunia antar alam. Dulu dibuat oleh para leluhur untuk menampung roh-roh yang belum menemukan tempatnya. Tapi saat manusia masuk tanpa izin, apalagi mengambil sesuatu, maka roh penjaganya Mbah Rekso menganggap itu perjanjian. Arga menggigil. Tapi saya nggak ambil kembalian. Kembalian bukan hanya soal uang atau daun. Le, sampean wes njupuk panganan sing dudu hakmu. Iki masalah ikatan. Ikatan roh. Kue lapis itu sakral di sana. Dan siapapun yang membawa keluar harus kembali. Mbah Darmo menyarankan satu hal. Mengembalikan kue itu. Tapi bukan secara fisik. Melainkan melalui jalur mimpi. Sebab pasar setan tidak bisa dimasuki dengan tubuh manusia, hanya jiwa yang bisa masuk. Ritual pun dilakukan malam itu juga. Arga diminta berpuasa, lalu duduk di dalam lingkaran garam dan dupa. Mantra-mantra dibacakan. Gamelan kecil dimainkan pelan. Perlahan, Arga mulai merasa mengantuk, dan tubuhnya terasa ringan. Ia jatuh ke dalam tidur yang dalam. Tapi ia tahu, jiwanya terbangun di tempat yang sama. Kabut menyelimuti matanya. Dan saat ia membuka pandangan, ia sudah berada di pasar itu lagi. Lampu minyak menyala temaram. Lapak-lapak berdiri diam. Namun kali ini, tak ada suara gamelan. Tak ada keramaian. Pasar itu kosong. Hanya satu orang yang berdiri di tengah. Wanita tua dengan tampah. Tapi wajahnya kini hancur. Matanya berdarah. Mulutnya sobek memanjang. Ia menunjuk satu meja batu tempat Arga harus meletakkan kue lapis. Tangan Arga gemetar. Ia mengeluarkan potongan kue lapis busuk itu dari balik kantong dan meletakkannya di atas meja. Tiba-tiba tanah bergetar. Kabut menggulung, dan dari dalam gelap, Mbah Rekso muncul lagi. Wajahnya kini lebih jelas. Penuh luka bakar. Mata menyala merah, dan mulutnya menganga tanpa bibir. Menampakkan deretan gigi hitam panjang. Jubahnya berlumur darah hitam yang menetes seperti oli. Ia berjalan perlahan, setiap langkahnya menggetarkan bumi. Tapi kali ini, ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri di depan Arga dan berkata, janji wes ditepati, tapi laku wes kadung dicatat. Waktumu durung tuntas. Arga tak mengerti. Ia berlutut, memohon agar dilepaskan. Tapi Mbah Rekso hanya menatapnya dengan tajam, lalu perlahan membalik badan, dan menghilang bersama kabut. Arga terbangun dari ritual dengan tubuh lemas dan peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia terbaring di lantai rumah Mbah Darmo. Sementara sang spiritualis hanya menatapnya dengan mata sendu. Sampean wis ngembalikan hae. Tapi baline or gampang, Le. Mbah Rekso wis ngerti sampean, ikatan itu akan terus ada. Meskipun tipis, seperti benang halus yang menempel di jiwa. Hari-hari berikutnya terasa tenang. Kabut tidak muncul lagi. Gamelan tak terdengar. Bayangan di cermin tak ada. Namun Arga tahu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kadang saat ia berjalan melewati pasar tradisional, ia mencium wangi kue lapis dan merasa seperti ditarik kembali. Kadang ia mendengar suara tembang Jawa di kejauhan saat malam sunyi. Tapi ia tidak lagi panik. Ia hanya berdiri diam, mengangguk, kecil. Ia tahu dunia itu masih mengingatnya. Dan setiap tahun, tepat di malam ketika kabut pertama turun di lereng Merapi, Arga bermimpi kembali. Pasar setan menyambutnya.